wabarakatuh. Kita udah lama nggak joget kopi viral nih. Joget kopi viral dong kali. Kopi viral. Doa, oke. Henry digoyang. Kopi viral. Eta kopi viral. Si Henry digoyang. Sebenarnya kita semangat, seneng. Cuma ada satu yang aku sedih. Apa sih? Aku jadi ingat Papi Sony. Baik padahal orang itu ya. Ya Allah. Papi Sony waktu itu seksi dokumentasi ya. Iya. Di seksi dokumentasi waktu itu kan. Iya. Yang di warung Korea. Pas kejadian. Teman-teman, kita hari ini kostumnya apa sih? Kalau kita sih Mario Bros. Kalau aku kan lagi lebaran hari keberapa nih? Lu masih pakai kaftan. Jadi princess udah kalah ke princessnya. Udah kalah. Ini Mario ya, Mario sama Mario. Thomas. Kok Thomas sih? Lah, kok Thomas? Luigi. Dia itu L Luigi. itu L itu kalau cowok Luigi. Kalau dia L itu bukan Luigi. Apa? Lebay. Enggak, Selin apa nih? Kalau dia jadi Paw Patrols. Enggak, emang Mario Bros ada putrinya? Ada dong. Jadi kan kalau kamu nanti udah sampai garis finish, ketemu sama Putri. Tadinya lo tau nggak? Tadinya yang pakai baju si Selin itu gua nggak mau dong. Kenapa? Takutnya kalau gua pakai baju itu, netizen pada komen, ih anak cowok pakai baju cewek, gua nggak mau. Enak aja lo. Sama gua Semua Luigi. tidak keren, yang pasti Ini sama karakter. Luigi aneh gue. Apa? Lo aneh banget lo, Fi. Gua? Mario Bros tuh Tadinya pakai gue udah negosiasi sama wardrobe. Gue bilang tadi gue mau dipakein baju gajah. Gue bilang ini temanya nggak Tarzan. Ya udah yang ada paling jin. Yang ini kan Aladin bukan Mario. Jadi jin jamur adanya. Ini. Gue pakai aja dah. Oke guys, Mau ngucapin selamat ulang tahun. buat siapa sih? Buat calon mantu gue sih, tapi ya belum ada panjer sampai Siapa sekarang. siapa? Biasa anaknya cinta Iva. Oh, ulang Iva tahun. ulang tahun. Abi, makasih Abi. Happy birthday. Selamat ulang tahun buat Panjer anak. kali, Iya, panjer. Abi. Hoax, anaknya Inul nggak ulang tahun hari itu hoax. Oh, iya? Kalau anaknya Inul ulang tahun, pasti berasa makanannya sampai sini bener nggak? Iya, harusnya. Tapi kan dadakan besok baru kita party. Di badan kita, Bun. Jadi nggak ada Iya. makanannya, nggak apa-apa Bun, mentahannya aja deh Bun. Tapi bisa banget ya Ramji. Ulang 12 tahun nih tahun calon selamat menantu ulang tahun aku. buat Soalnya Iva. kayak mau jadi besan. Saat mau jadi besan minta syarat. 2 outlet karaoke. Gue minta. Nggak masalah. 10 juga nggak apa-apa kan aku udah 100 lebih. Selamat Guys, ulang tahun tapi ya, Kak Iva. ada yang happy, ada juga mungkin lagi bersedih Iya. sekarang. Silakan Indra. Ya, jadi kita baru saja mendengar berita ya, mungkin juga teman viral juga sudah melihatnya di sosial media lagi rame banget. Pernyataan dari Atta dan Aurel tentang keguguran yang dialami oleh mereka berdua ya, ikut prihatin, ikut sedih banget karena jujur kami dari Kopi Viral tuh salah satu yang paling happy banget ketika mengundang mereka ke sini untuk Iya, cerita dan alhamdulillah ya. waktu itu pernah hadir ya. Pernah hadir dua-duanya. Tapi kita lihat dulu ya pernyataan mereka berdua tentang musibah yang sedang dialami. Ini dia fakta visualnya. Baik, pertama-tama kami semuanya dari teman-teman keluarga besar dari Kopi Viral. Buat Kakak Loli dan juga buat Atta, kami semua ikut mengucapkan, ikut berbelasungkawa ya. Dan semoga Kakak Loli kuat dan Ya. juga bisa recovery lagi segera, sehat. Dan segera diberikan juga kepercayaan lagi sama Tuhan untuk bisa punya baby lagi. Yang Betul. sehat. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Dan kalau berbicara satu permasalahan dengan ahlinya, Ya. lebih enak. Iya, iya. Ya? Pagi dok. Pagi, Dok. Pagi semuanya. Dokter Boy sudah hadir di sini. Dokter Boy ini kebetulan ternyata dekat sama Selin nih. Iya, aku ngelahirin anak sama dokter Bo. Wah. Normal. Sesar. Oh, sesar. Karena kebetulan Kirain dari normal dong. Kalau normal saya butuh asisten nggak? Nggak sesuai.
Tapi usia kandungannya berapa tadi? Berapa sih dok usia Baru- kandungan? baru- Kalau yang dilihat di Instagramnya 5 minggu. 5 minggu. 5 Berarti minggu. jatuhnya belum 4 bulan ya? Belum ya. Nah, jadi memang Tuhan belum ngasih ruh ya? Belum, Masih belum. gumpalan Ya, kalau darah. dari situ 16 minggu. Tapi kalau secara medis kita bisa melihat kehamilan itu berkembang atau tidak di kehamilan 8 minggu biasanya. Sudah ada detak jantungnya. Detak jantung itu kedengeran pas 2 bulan kan ya Iya, dok ya? 8 Kurang minggu lebih ya? betul, di 2 bulan kurang Oke, lebih Tapi kita kalau bisa lihat. kalau selama 6 minggu belum apa-apa ya dok ya? Belum, tapi artinya memang sudah positif hamil. Iya. Ya, artinya proses pembuahan itu sudah terjadi, Iya. sudah ada implantasi, tapi memang masih rawan lah Iya, di situ. jadi memang pada intinya belum berbentuk janin dan Tuhan belum nitipkan ruh di situ Iya. ya. Masih kantong bi. Iya, 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 masih berbentuk. kantong, Oke. betul, betul. Setiap pasangan suami istri apalagi baru menikah langsung dikasih kepercayaan oleh Allah positif hamil. Itu rasanya bahagia banget. Iya, betul Bahagia sekali. sekali. Iya. Dan kita pernah ngerasain juga gitu ya. Nggak hanya pasiennya bahagia, dokternya juga ikut bahagia. Nah, betul banget. Nah, hal-hal apa yang akhirnya membuat ini terlepas dari takdir ya? Iya, betul. Kita bicara medis. Iya. Terlepas bicara medis, hal-hal apa saja yang akhirnya, loh, kok bisa gugur Lepas, ya? ya. Lepas. Jadi ya? kalau kita cerita bagaimana proses awal terjadinya kehamilan, itu kan dimulai pertemuan sel telur dengan sel sperma. Yes. Ya, masing-masing bawa materi genetik. Kemudian dia bertemu menjadi makhluk baru. Kemudian dia menempel dalam rongga rahim. Jadi faktor yang pertama adalah kemungkinan masalah kromosom. Ya, Apa itu, yang Dok? mungkin artinya gennya ada sesuatu yang nggak bagus atau yang nggak optimal untuk berkembang. Berarti dari sononya ya, Dok? Ya, jadi itu seleksi alam lah kita katakan seperti itu. Kemudian saat dia banyak menempel, faktor. Sebentar dok, Iya. maaf di situ. Banyak faktor untuk akhirnya terjadinya seperti itu. Iya, makanya untuk proses awal kehamilan untuk pasangan suami istri ini yang baru menikah atau yang proses program hamil, memang lifestyle, pola hidupnya harus sehat. Oke. Dua-duanya. Ya, pola hidup sehat itu Bukan cuma tantangan- istri ya dok? Bukan cuma istri, suami perlu ya. Ya. Yang banyak dikatakan di literatur adalah faktor pola hidup. Jadi ada tidur harus cukup nih. Yes. Misalkan jam 10 malam udah tidur, 6-8 jam sehari tidur. Olahraga cukup, teratur, jangan berlebihan juga. Nggak usah Kemudian too much, faktor ya. lingkungan. Ya, artinya Apa tuh, faktor Dok? lingkungan dan faktor pola makan, asap rokok. Betul. Nah, Iya. itu kemudian makanan-makanan yang mengandung banyak zat kimia, kemudian alkohol, kafein yang tinggi itu juga secara data itu Pengaruh ya? memang ada pengaruhnya pada tumbuh kembang awal dari proses Dan kehamilan pikiran itu. kali ya dok? Faktor stres juga iya. Kadang makanan dijaga, Iya. kadang olahraga udah nih yang Ya. ringan-ringan ya kalau ibu Betul. hamil ya. Tapi pikiran tuh paling sulit loh dok, paling susah. Ya. Ya Tapi kan tadi makanya begitu tes swab positif kemudian orang happy. Nah, happy-nya Ya. itu jangan kemudian menjadi berlebihan. Karena Oh, itu berlebihan pengaruh juga? Iya, berlebihan karena orang kemudian menjadi sangat exciting, kemudian dia aktivitasnya artinya menjadi ke over situ arahnya begitu. ya. Iya. Oke, oke, Dok, oke. tapi yang kami tahu juga ya dari informasinya si Aurel ini sempat disuruh bed rest akhirnya Betul. setelah mengalami pendarahan Iya. awalnya. Nah, kalau ada pendarahan kemudian harus bed rest dan lain-lain, biasanya membuat terjadi pendarahan itu apa sih, Dok? Oke, jadi prosesnya adalah kan tadi waktu dia menempel dalam rongga rahim. Nah, dari saat proses menempel ini kan kayak kita nanam biji di pohon, akarnya belum terbentuk, Iya. plasentanya belum terbentuk. Nah, selama plasenta belum terbentuk, maka tubuh akan menghasilkan hormon progesteron untuk menguatkan tadi. Nah, produksi hormon itu tergantung tadi, ya kelelahan tadi, pikiran, faktor stres. Jadi kalau hormonnya kurang, ya biasanya akan disupport dengan hormon dari luar. Tapi kalau memang dia nggak bagus, tadi saya bilang seleksi alam, artinya faktor kromosom memang dia ya kita walau-alam ya kita nggak tahu, tapi kemudian dia nggak bagus, nah kemudian dia akan ya even dengan bed rest, dengan obat penguat, ya tetap dia akan gugur. Oke, baik. Ya tapi artinya ini jangan menjadi pesimisme, jangan menjadi sedih yang berlebihan, tetap optimis. Ya, Hal apalagi seperti- masih muda ya. Iya. Hal seperti ini banyak terjadi. Banyak. Termasuk Serasa- juga istri saya pernah mengalami Iya, betul. bayi tabung secara medis sudah sempurna, sudah dimasukkan, Udah ternyata berapa memang bulan ya, Bi? ya gugur juga. Ya, karena statistiknya antara Belum 15 sampai 25% ini kehamilan terutama di trimester awal di 3 bulan pertama ini risiko terjadi abortus atau kegugurannya memang Tapi dok, ada. seperti ini rentan akan terjadi lagi nggak dok? Kalau apa-apa bagaimana pesan yang terbaik selain tadi pola Secara makan, pola statistik hidup? harapannya yang pertama keguguran, yang keduanya baik harapannya. Ya, tapi memang ada kita sebut recurrent abortion, artinya keguguran yang berulang. Jadi kalau pernah riwayat keguguran, memang untuk yang berikutnya harus dijaga ekstra. Iya. Ya, diperhatikan betul dari awal. Kalau dulu saya waktu dinyatakan hamil kan memang dalam belum 1 bulan itu masih tetap eksis nyanyi gitu dok. Tapi dokter ngasih suntikan obat Ya, penguat, betul. Rahim ya? terus dari perut, terus ditelan, ada Ya, yang dimasukin masukkan ke dari dalam bawah, betul. pisvi juga gitu, Betul. supaya biar nggak Iya, jatuh atau gimana itu Iya, menurut iya. dokter? Jadi itu memang tadi kan hormon progesteron itu harusnya memang secara normal diproduksi oleh tubuh wanita itu. Iya. Cuman beberapa kondisi mungkin produksinya tidak optimal sehingga ditambahkan dari luar. Tapi tetap faktor aktivitas memang sebaiknya Harus secukupnya aja. dikurangin ya Betul. dok ya. Iya, Dok, betul. ini satu hal yang juga
pasti dirasakan oleh Atta dan Aurel adalah kesedihan yang begitu mendalam ya. Ini kita punya satu postingannya Iya. dari Atta yang bilang sampai jumpa di surga anakku, doain papa mama ya anak soleh. Satu sisi Ini babynya nih. Atta dan Aurel juga sangat sedih, di sisi lain juga mengucapkan terima kasih karena terima kasih ya nak udah beri kebahagiaan Iya. buat papa katanya. Walaupun sebentar tapi kan mereka sangat bahagia Happy kan. banget, senang Iya. banget ketika melihatnya ya dok. Nah ini kan berarti ada hubungannya juga dengan pikiran dan mindset nih dok. Betul Tadi sekali. dokter bilang bahwa banyak kok terjadi ya, apalagi kehamilan pertama. Yang harus mereka berdua lakukan supaya bisa clear lagi semuanya nih apa sih dok? Recovery-nya. Pertama tadi setuju sama Melisa jadi Melani dong. Melina, gua masih berani. Melina, Melisa. Iya. Melani, Dokter ketemu banyak cewek. Iya. Banyak mikir. Jadi Kalau Selin, dia nggak pernah lupa karena pernah dibongkar pasang sama dokter. Gue belum pernah lahiran sama dokter soalnya. Beda dong. Konteks ya. Ini Melani, kan dok jemput Melisa. Kalau Melisa itu abang tukang bakso, kalau Melani abang tukang material. Jadi Tapi boleh sekali-sekali coba Melani nih dok. Kalau sama Selin kan ya ada proses Iya. medis itu kan darah yang keluar kan. Kalau ini oli samping dok. emang dia ini Oh udah. Nama gue nih Melisa mulai sekarang ya udah. Jadi yang disiapkan adalah memang tadi ya tetap optimis, satu faktor pikiran. Iya, Jadi betul. artinya optimis dulu, artinya ikhlaskan ada yang sudah terjadi. Kemudian nextnya ada tetap optimis. Kemudian pola hidup sehat itu sebenarnya untuk Dijaga semua dari wanita sekarang, hamil atau semua yang berencana hamil sebaiknya memang menerapkan pola hidup sehat sejak awal atau sedini mungkin dan itu harus dilakukan secara kontinu. Oke. Ya, artinya tidak hanya saat mau hamil atau persiapan hamil dan segala macam, Iya. tapi seterusnya. Kita Dok. bicara tapi pendarahan itu nggak harus selalu selamanya. Ini kisah saya sebenarnya dulu nih dok. Iya. Waktu itu saya masih jadi suaminya Angel Elga. Ini juga kisah nyata Ya, nih. tunggu bentar. Kalau yang lain kan ceritain. Nah, waktu itu saya mendampingi istri saya. Enak ya? Lo nih, waktu itu saya masih menjadi suami. Cerita faktanya begitu. Jadi Rumit dok, ya. kita dari Iya, Cirebon semangat ya, tuh. ya. Dari Cirebon, terus Ya, kemudian ya. dari Bandung. Nah di tengah-tengah waktu itu kita tahu dia udah hamil. Terus tiba-tiba ada pendarahan. Nah akhirnya kita cari rumah sakit terdekat, Ya. dicek. Ya. Nah waktu pendarahan itu dibilang sama dokter, nggak apa-apa kok Pak Piki, ini bayinya masih kuat. Ya. Gitu sampai pada akhirnya berapa bulan dia akhirnya lemah lagi. Nah berarti pendarahan tuh nggak harus lamanya juga Berarti sebagai keguguran. tanda untuk dia Iya, menggugurkan jadi sebenarnya gini, bayinya, pada dok. awal proses implantasi ya teman nempel di 12 minggu pertama itu memang suka ada flek-flek perdarahan. Iya. Tapi biasanya kita akan monitor dengan USG. Selama kantong itu masih utuh, masih berkembang, ada kehidupan, ada detak jantung janin, maka kita yakinkan bahwa kehamilan itu masih baik. Jadi memang bisa kita support dengan istirahat, dengan obat-obat, dengan vitamin penguat dan doa. Intinya kita Iya. Itu coba yang di situ. terpenting juga ya. Betul dok, karena memang Berapa- ada beberapa orang yang seperti aku setiap hamil tuh selalu ada pendarahan di awal. Iya. Sampai 4 bulan pertama tuh pasti harus bed rest. Di tengah perempuan ambisi mau bekerja gini kan Iya. dok, emang si maminya harus benar-benar istirahat, bed rest. Tapi kan kayaknya Aurel udah bed rest banget kan. Iya, Cuma balik lagi itu udah berarti kehendak Tuhan. Iya, Betul, belum betul, rezeki, betul. belum rezeki. Timingnya Betul, mungkin betul. belum tepat juga sekarang gitu ya dok. Tapi kalau masalah waktunya sendiri, biasanya setelah mengalami keguguran, boleh berapa lama lagi sih? Iya. Oke, secara teori recovery itu 12 minggu, jadi kurang lebih 3 bulan. Oh, Jadi 3 bulan. yakinkan dulu untuk kehamilan ini bersih, artinya Iya, memang iya. kalau kehamilan, keguguran ini ada yang kita sebut incomplete, artinya Nah, itu belum ada keluar stigma semua. zaman dulu kan. Iya. Hati-hati kalau udah dikuret tapi yang bersih ya, Iya, gitu ya. betul. Iya, Apa jadi tuh, kita Dok? yakin udah bersih, sudah aman. Kemudian kita lihat mens 1 kali, 2 kali mens, artinya rahim sudah normal lagi. Bulan Baru ketiganya coba kita lagi, harapkan baru udah boleh siap mencoba untuk lagi hamil. gitu ya. Oke. Ya, Nah, tapi ini dalam tuh 3 bulan itu tadi pola hidupnya sudah mulai Iya, disiapkan, harus mulai. konsumsi vitaminnya apa sudah mulai disiapkan dari awal begitu. Iya. Nah ini tuh ada beberapa teman-teman artis juga yang pernah mengalami keguguran. Siapa Ya, aja kita lihat mereka? di sini. Oh iya. Paula Verhoeven. Paula pernah ya? Iya, Paula pernah pernah di ya? awal Paula pernah ya? Iris Bella. Bella, ada Mas Anang sama Iya, Bunda juga. Jadi Iya, Bunda udah iya. pasti bisa selain menguatkan secara bundanya sebagai ibunya dan juga sebagai orang yang pernah melewati juga kan. Iya. Karena pernah keguguran juga. Nah ini menarik, ada yang saya mau tambahkan, artinya kadang-kadang orang penasaran untuk cari tahu apa sih penyebabnya. Nah itu sebenarnya secara teori boleh saja atau bisa saja kita cek, tapi biasanya itu kalau sudah 2 kali atau 3 kali keguguran. Ini kadang-kadang buat pasien kan nggak enak dok, sekali aja saya udah nggak enak hatinya, Iya, udah iya, iya. sedih dan Apalagi segala macam, berkali-kali makanya ya. berkali-kali. Tapi boleh saja diperiksa, walaupun kadang-kadang kita tidak bisa menemukan itu. Ya Nggak ke Deteksi. deteksi ya. Ya, kalau misalnya sorry saya tadi kasus Asanti dia ada masalah autoimun, itu bisa deteksi. Artinya itu memang harus diantisipasi dari awal. Iya, iya. Kemudian kalau ada infeksi, ya itu memang harus dihindari. Ada yang Oke. piara binatang dan segala macam, faktor infeksi dihindari. Pola makannya juga harus sehat. Nah itu faktor lingkungan itu kalau memang ada, sebaiknya memang semuanya diminimalisir begitu. Oke, semakin kesini kan ilmu kedokteran semakin canggih, pola atau gaya hidup teman-teman kita juga semakin wawasannya juga semakin luas gitu ya. Banyak
mereka yang melakukan tes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Betul, setuju. Nah, ini manfaatnya ternyata banyak sekali, Dok. Ya, jadi sebenarnya manfaat menikah, pranikah premarital medical check up ya, bukan premelisa ya. Salah lagi. Ya. Udah dong, lanjut fokus dong. Ini jangan gak enak sama gue. Lanjut dong. Jadi premarital medical check up itu memang disarankan untuk semua pasangan yang akan berencana nikah. Jadi biasanya 3 bulan sebelum ya sibuk dengan hajat dan segala macam itu sudah dicek. Banyak hal yang kita bisa dapatkan ya. Masalahnya kalau dengan USG di wanitanya kita lihat adanya tumor, adanya kista, adanya miom dan segala macam ketahuan dari awal. Tapi ada penyakit bawaan juga ya, Dok? Yes, Kayak misalnya betul. si perempuan ini punya penyakit bawaan turunan, tapi itu tuh nggak terdeteksi, bener Ya, kan, Dok? betul. Kayak penyakit darah apa, Dok? Thalassemia bisa. Nah, Ya, thalassemia itu ada kemudian 2 kan, plus ada yang minor. Ya. Jadi kalau misalnya nih aku ketemu Abi, aku kan nggak tahu Abi ada thalassemia atau enggak. Terus kita menikah punya anak kita Anaknya bisa. thalassemia. Ya, betul, Thalassemia setuju. plus itu Ya, tapi bisa bahaya ya, minor, Dok? ya artinya bisa terjadi masalah pada bayinya, bisa terjadi Darahnya kematian pada bayinya. Ini nggak sembarangan juga ya. minus, Ya, thalassemia betul. minus, thalassemia minus. Anak kita jadi thalassemia plus. Minus, ya. Gitu. Nah, pengaruh ke cabang bayinya itu? Iya, nanti bayinya jadi ada penolakan Oh, rejection antara ibu dan bayinya dan bisa terjadi Berarti menikah kematian. juga bukan hanya cuma komitmen hatinya ya dok. Secara medis juga lebih baik. Nah, harus kadang-kadang tadi diiniin ya. setuju dengan Vicky, artinya kalau premarital medical check up ketahuan ada sesuatu kemudian ini sebaiknya jangan menikah deh karena risikonya untuk terjadi masalah itu cinta, kemudian. Nah, itu kadang-kadang orang takut untuk menghadapi itu. Dok, secara Tapi medis bisa sedikit banyak diatasi secara medis. bisa. Secara medis sedikit banyak kita sudah bisa memahami. Nah, terakhir, Dok. Ya. Ya, karena sahabat kita, teman kita Ata sama Aurel, tapi kita yakin di luar sana saat ini juga pasti banyak yang mengalami hal yang sama. Betul. Dok, apa yang harus disiapkan baik mental dan lain-lain ketika merasakan atau menderita hal tersebut? Oke, jadi untuk keguguran memang satu yang memprihatinkan. Saya turut prihatin untuk semua yang pernah mengalami keguguran, tapi optimis yakinlah bahwa dengan usaha yang terbaik ya, melakukan pemeriksaan, menjalankan pola hidup yang sehat dan berdoa, insya Allah berikutnya akan diberi kehamilan yang lebih baik lagi. Buat Tata Aurel semangat Yes, selalu dong, ya. semangat ya. semangat dikit lagi. Apa Aurel mah masih muda ya kan, Dok? Iya, Masih betul. sangat muda, jadi masih sangat sehat untuk bisa Iya, punya anak lagi. Allah, ya. Kayaknya kemungkinannya besar banget. Cerita sama dokter Boy itu enak ya, kalau diskusi ya udah ganteng, bener-bener kayak si Boy. Cuma dia lupa satu. Ajak dong itu si Emon. Mohon maaf, ini nggak mungkin dok, ini nggak mungkin jadi Boy. Karena kalau Boy sebelahnya Mbak Vera, gue kan bukan Mbak Vera, gue kan siapa? Melisa. Dokter Boy, terima kasih banyak ya dok. kasih. Berikutnya nih kita akan hadirkan sosok perempuan yang luar biasa nih. Udah cantik, Wow. pinter, ya Excuse kan? me, are you just talking about me? Lo ngomongin gue? Bukan, mantan Putri Indonesia. Aku Putra Indonesia, nggak bisa. Bukan Oke. Putra. Oke, kita lihat dulu. Ini dia fakta visual. Sosok artis cantik Vena Melinda pasti sudah tidak asing buat teman viral. Karirnya di dunia hiburan dimulai lewat akting dalam film dan sinetron. Selain berakting, ternyata wanita kelahiran Surabaya ini pernah memenangkan kontes kecantikan tanah air pada tahun 1994 silam loh. Vena juga aktif mengembangkan hobinya dalam hal perawatan tubuh dan kebugaran dengan mendirikan studio senam. Sempat merasakan kehidupan yang glamor, kini ibu dari 3 anak ini banting setir dengan berjualan setelah tidak lagi menjadi pejabat. Dirinya juga aktif membuat konten di media sosialnya bersama teman-teman sesama artis. Kira-kira seperti apa ya cerita Vena Melinda tentang perubahannya? Langsung kita viralin aja yuk! 1994. Di mana gadis-gadis cantik Indonesia belum terpikir untuk menjadi seorang putri. Tiba-tiba Vena Melinda menjadi putri Indonesia 1994. Luar biasa. Tapi tadi ngomongin tentang si Boy, Mbak Vena juga main nggak sih sama Sempat, Caboli ya? Cabo 2. Cabo 2. Iya. Jadi siapa Mbak? Sorry Mbak. Priska. Priska. Temennya sih. Pacarnya Boy. Kan Boy Pacarnya selalu punya Boy 2 tuh. pacar. Betul. Vera dan Vera. Priska. Cabo itu catatan si Boy ya. Oh, itu tentang si Boy. Dia punya 2 pacar si Boy. Caboy.
bukan Y-nya nggak ada. Nggak ada. Oke. Mbak, sehat ya. Alhamdulillah sehat selalu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Betul. Karena 94 Putri Indonesia loh. Gue masih TK. Lu masih TK? bohong itu bohong banget. Aku tuh dulu kalau lagi main petak umpet udah malam, kalau udah main sinetron yang Mbak Pen, aku pulang langsung Apa? di depan. Apa? Bella. Bella. Jadi Bella. Bella Vista. Bella Vista bener. Aku kapan sih diundang ke YouTube-nya? Nah, Orang udah telepon Aku manajer. diundang aja belum sempet datang. Ya jangan telepon manajer. Aku aja. Kenapa Waidul? Aku diundang juga belum sempet datang. Sombong. Ini artis lama loh. Ini artis lama. Kan kemarin kena COVID. Tapi dia nggak berani Mbak, mohon maaf, datang. jangan ngundang Inul. Kenapa? Inul kalau diundang minta 3,5 juta. Aldi. Kalau ada produk. Enggak, Aldi nggak ada produk, minta 3,5. Aldi. by the way Mbak Fena, selamat buat YouTube channelnya. Karena luar biasa banget ya. Ternyata kemarin salah satu kontennya juga cukup viral tuh Mbak. Sangat viral. Ketika ngobrol sama Umi Pipi. Ya, kita lihat dulu deh nih. Fakta visualnya ada ya. Coba kita lihat, ini dia. Pantes AdSense gue sekarang menurun. Pantesan aja sekarang 1, 2, 3 AdSense menurun. Pena Melinda deh YouTube channel. Wah. Iya, apalagi kalau Mbak Fena ngajak ngomong bintang tamu tuh enak. Jadi terbuka bintang Gimana maksud tamunya. gua, Mbak? Ya kan? Kalau lo kan suka ngancem. Dia ada penekanan penekanan. Jahat ya. Mulutnya jahat ya. Belain teman kita ini. Belain dong, Bi. Belain. Emang kalau lu nonton 1, 2, 3 bagaimana? Apa? Kalau lu Abi nonton 1, 2, gimana, 3, Bi? Nggak enak kamarnya pakai handphone. Tapi Bang, ya, kemarin kan itu kan sempat viral tuh beritanya karena Umi Pipik menyebutkan soal poligami gitu. Itu gimana tuh Awal ceritanya? mulanya gimana tuh Mbak? Kalau aku kan Q&A ya bentuknya. Jadi aku open Q&A, sebenarnya itu pertanyaan netizen sih. Iya. Apa yang ditanyakan netizen? Sorry, kalau boleh tahu. Iya, waktu itu bagaimana tanggapan Umi tentang poligami. Oke. Dan waktu itu aku selalu bilang, boleh dijawab, boleh enggak. Oh, bebas ya. Bebas. Iya. Dan memang dijawab, tapi setelah syuting memang Umi kasih tahu aku itu di take out. Iya. gitu. Terus berarti diedit di itunya Mbak Vena? Udah diedit. Udah keluar berarti? Nah, tapi mungkin masih ada satu ya, yang poin itu cuma satu aja. Oh. Kata-kata yang ya sekali itu gitu. Itu gara-gara vlognya Mbak Vena ngobrol kemarin itu, terus jadi kan sekarang heboh nih. Ada akhirnya Umi Bibi kan akhirnya bercerita sendiri gitu. Dan kan. menyangkut Iya. satu nama. Tapi bukan dari Mbak Vena gitu. Bukan, Umi Bibi bukan. cerita. Iya, Tapi apakah itu menjadi trigger wartawan jadi akhirnya wah jadi tahu gitu gimana? Aku juga nggak tahu karena kalau aku sih nggak pernah mau cari sensasi dari YouTube Iya channel dong, iya, ya, iya. karena aku menghargai narasumber. Jadi kalau Betul. tiba-tiba ada, aku juga kaget dan aku take down lagi. Oh, take down. Oh sempet take down Maksudnya juga. take down, bukan Bagian take down, itunya. take out yang bagian Diedit, itunya. potong ya. Ada lagi jadi 2 kali lah. Oke. Oke, tapi Mbak Vena melihat sekarang bahwa ini akhirnya rame dan kemudian menyeret nama-nama yang lain juga. Iya, iya. Pendapatnya Mbak Vena gimana? Kaget dong Mbak lo. Kalau aku sih lebih concern sama banyak omongan pipi yang lain yang sebenarnya lebih bisa kita pelajari Iya. daripada sekedar kata-kata poligami Iya. sih. Iya. Kalau aku ya, tapi kan orang bebas ya. Kan kadang-kadang dalam satu konten orang bebas mau ngambil poin atau knowledge yang mana untuk dia sendiri gitu. Dan sekarang semua orang juga bisa berpendapat. Iya. Iya, Tingkat betul. keilmuannya rendah atau tinggi bisa berpendapat, background keluarga semua bisa berpendapat. Cuma masalahnya kalau vlog tuh gitu, Bi. Jadi kita udah cerita panjang lebar, banyak yang pakai gua sama Selin nih panjang, banyak pengetahuan yang bisa dapetin. Ya orang cuma fokus pada masalah misalnya Selin cekcok rumah tangga gitu. Ya itu yang dikejar, itu yang dikejar. Karena Karena menurut intinya mereka itu sesuatu yang menarik. Iya. Dan ya biasalah orang Indonesia ya kita juga kadang-kadang kan salah satu cara kita untuk menunjukkan kepedulian tuh kadang-kadang nanyain hal-hal yang pribadi. gitu kan. Betul. Sama halnya kemarin gue sempat viral sama bini gue kan. Itu Oh, wow, sombong. Mbak Vena vlognya lagi viral loh. Gila-gila Aduh. viral. Nah, Mbak, bicara soal pertanyaan yang sering banget dilontarkan. Pertanyaan kapan nikah lagi gitu-gitu mengganggu nggak sih? Kan masih cantik, Mai masih cantik, badannya langsing, coba deh. Tapi bener emang kenapa sih Mbak? Maksudnya you have everything. Belum ada yang cocok sama aku, sama Fania, Ya sama udah, Vera, itu sama terjawab. Atala. Jadi Tapi susah klik memang. belum ada yang klik. Iyalah. Iya. Tapi berarti Mami mencoba untuk membuka hati kan? Untuk Kalau membuka iya, tapi aku nggak nyari. apa karena udah kasihkan sama ya anak-anak atau? Enggak sih, kadang-kadang Enggak sih ya? lonely ada juga. Pasti Tapi lah ya. karena ada Fania setiap saat, jadi kadang-kadang rasa lonely itu udah nggak ada yang terlalu bagaimana. Mbak Vena terlalu pemilih sih. Kemarin waktu datang ke acara sebelah aku, Bukan, ini katanya ada kekecewaan nih katanya. 8 tahun dari menjanda, siapa, Vena Mbak? Melinda ngaku banyak kecewa. Saya tak menyangka bisa kuat sendiri. Yang membuat Mbak Vena kecewa itu apa maksudnya Mbak? Mohon maaf sebelum dijawab.
pernah di DM sama ini orang nggak? Maaf, Mbak, pernah di DM nggak? Nggak pernah? Hati-hati ya, Mbak. Oh, takut dia, kan orang pinter, takut. Bukan takut sama orangnya. Takutnya kalau Mbak Vena pun akhirnya menjawab, takutnya ngobrolnya nggak nyambung. Oh iya, benar. Sampai Nggak nyambung. Benar. 7 program sebenarnya. Enggak, Gimana Mbak Vena? Mbak Vena, kecewa apa nih yang dirasakan Apa ya? sebenarnya? Enggak sih, kalau aku sih nggak pernah kecewa sama cerainya. Aku cuma pernah down karena jauh dari Feral sama Atala. Udah itu aja. Kalau cerainya mah emang aku pengen bercerai karena kan memang sudah cerita jalan hidupnya begitu. Tapi anak aja sih yang berat. Bener. Gitu. Kalau anak aku udah nggak bisa lihat cerita. Mbak Vena sih Kalau kayaknya ya. anak- Kalau aku lihat Mbak Vena ya, Mbak Vena kan udah cantik, pinter, prestasi, apa juga semuanya punya. Cuma tinggal 2 hal untuk mencari. Apa sih? Dua hal. Iya, 2 hal untuk mencari sebagai benar. Satu, dia bisa menjadi imam yang baik dunia dan akhirat. Betul. Yang Kedua, ya harus ada cowok humoris yang bisa menghibur dia Oh gitu. betul. betul. Oh, kiwil. Tapi sekarang hubungan dengan suami gimana, Mbak? Ntar lu bentar kreatif, ini buka dulu ya. Pala gua bukan Iya. jadi. Gara-gara jalan berat. Takutnya kulitnya kakak lep ntar habis keluar. Penerbangan. Oke, tadi pertanyaan Gimana bagus Mbak tuh. Inul? Sekarang hubungannya dengan suami gimana? Sama Mas Ivan gimana hubungannya? Baik, alhamdulillah. Kalau aku selalu WA selamat lebaran ke istrinya yang sekarang juga. Menjaga Ini silaturahmi. anak-anak si Menjaga silaturahmi. Si ganteng-ganteng pernah maksudnya pernah duduk bareng nggak? Ma, ayo temen cari hidup. Mama silakan Oh iya, cari. Atala, gimana mama mau dapat jodoh di rumah mulu, nggak beredar. Terus aku bilang, gila umur mama Atala udah 49 tahun ini ngapain mesti beredar kayak umur 20-an. Kayaknya nggak di titik 49 itu. kayak begini. Ini lo liat bodinya cuy. Aduh, luar Jadi biasa ya, banget. Mama kayak 36 loh. Iya, benar, jangan setuju. gitu. Tapi satu hal yang membuat Mbak Vena ini awet muda bukan hanya karena olahraga dan gaya hidup aja, tapi juga ini nih mindset pikirannya. Kalau orang ya kadang misalnya nih karena roda Iya. kehidupan berputar, kadang di atas, kadang di bawah tuh kan kalau ketika di bawah tuh suka tiba-tiba stres dan lain-lain. Iya. Kita punya artikel juga yang menyebutkan Oke, jadi ini tentang Mbak Vena nih ya. Dulu duduki jabatan mentara hingga bisa nikmati puluhan juta tiap bulan. Kini banting setir, tekuni bisnis. Alhamdulillah nggak sebesar penghasilan di parlemen. Tuh, nggak sebesar tapi alhamdulillah. Iya dong. Alhamdulillah. Itu gimana sih Mbak bisa begitu tuh gimana caranya? Gimana? Jawabannya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.